Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarah Ibnu Aqil juz awal. Untuk matannya yaitu kitab Nazam Alfiyah Ibnu Malik. Kita buka halaman 17 dan ini adalah video yang ke-7. Kita lanjutkan ke bait yang ke-10. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Tentang ciri-ciri kalimat isim, diantaranya adalah tanwin, dan bahwasanya tanwin yang menjadi identik bagi kalimat isim itu ada 4 macam. Pertama adalah tanwin tamkin, kedua adalah tanwin tankir, ketiga adalah tanwin muqabalah, dan yang keempat adalah tanwin iwad. Kali ini kita lanjutkan ke bahasan tentang tanwin iwad. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa tanwinul iwadi wa huwa ala thalathati aqsamin. Wa tanwinul iwadi, dan yang keempat adalah tanwin iwad, artinya sebagai pengganti. Wa huwa, dan adapun tanwinul iwad yaitu ala thalathati aqsamin, atas 3 bagian-bagian. Ada 3 macam kategori tanwin iwad. Iwadun tegasnya sebagai pengganti an jumlatin, dari jumlah kalamiyah. Jadi jumlah yang tam, ya, yang sempurna. Ketika dia jumlahnya ini dibuang, maka digantikan oleh tanwin. Maka tanwinnya ini dinamakan tanwin iwad anil jumlah. Wahuwa, dan adapun iwad an jumlatin yaitu alladzi, setiap tanwin yalhaqu yang menempel, id kepada lafad id. Yalhaqu yang menempel apa alladzi, atau yang masuk apa alladzi tanwin tersebut, id kepada lafad id. Iwadon sebagai pengganti an jumlatin, dari jumlah kalamiyah, takunu yang ada apa jumlah, yaitu ba'daha setelah lafad id. Qaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala. Wa antum hina idzin tanzuruna, tegasnya ayat wa antum hina idzin tanzurun. Wa antum, dan adapun kalian semua, hina idzin ketika itu ruh telah sampai kepada tenggorokan, yaitu tanzuruna melihat kalian semua, ay tegasnya hina id pada saat ketika balagot telah sampai apa ar-ruhu, ruhnya manusia, al-hulquma kepada tenggorokan, ya. Kita ulangi. Tanwin iwad an jumlatin adalah setiap tanwin yang masuk kepada lafad id. Nanti fungsinya untuk menggantikan jumlah yang dibuang. Seperti contoh wa antum hina idzin tanzurun. Di sini ada lafad id menggunakan tanwin. Dan kalian ketika itu semuanya melihat. Ketika itu di sini adalah saat kita menyaksikan proses sakaratul maut, ketika ruh telah sampai di tenggorokannya. Dan jadikanlah pelajaran bahwasanya di dunia ini tidak ada yang abadi. Fahudhifa, maka dibuang apa balaghatir ruhul hulquma, jumlah balaghatir ruhul hulqum. Wa utiya, dan didatangkan apa bit tanwini, tanwin ini baknya zaidah, ya.
Nanti tanwin menjadi naibul fa'il secara lafad dia jar karena pengaruh ba, tapi secara mahal dia rofa sebagai naibul fa'il dari utiya. Iwadun sebagai pengganti anhu dari al-madhkur min balaghatir ruhul hulqum. Dan ketika dibuang di sini jumlahnya, maka digantikanlah sebagai tanwin. Dan digantikanlah tanwin yang menempati posisinya ya. Tapi ketika dibuang pun jumlah tersebut sudah bisa difahami secara siyaqul kalam ya, karena sudah diceritakan di kalam yang sebelumnya. Seperti contoh, saya berangkat kerja jam 7 pagi. Ketika itulah saya sarapan. Nah, ketika itulah dalam bahasa Arabnya adalah hina idzin. Ketika itulah di sini adalah jam 7 pagi. Itu maksud daripada al-mafhum min siyaqil kalam. Wa qismun yakunu iwadan an ismin. Wa qismun, dan adapun sebagian yang lain, ay qismus tsani, yaitu yakunu ada apa qismun, yaitu iwadon sebagai pengganti anismin dari kalimat isim atau mudhof ilaih. Wahwa, dan adapun iwadon anismin yaitu al-lahiqu setiap tanwin yang masuk atau yang menempel likullin kepada lafad kullun. Kalau tadi tanwin iwad anil jumlah itu targetnya adalah lafad id, maka tanwin iwad an ismin ini targetnya adalah lafad kullun ya. Secara contoh yang simpel, iwadon sebagai pengganti amma dari kalimat dari mudhof ilaih, tudhofu yang diidofatkan apa lafad kullun ilaihi kepada ma ya. Jadi dia sebagai pengganti dari mudhof ilaih. Nahwu contoh, kullun qaimun, lafad kullun qaimun. Kullun adapun setiap manusia, yaitu qaimun berdiri, yang berdiri. Ketika ada tamu kehormatan, baik ketika pejabat ataupun ulama ataupun orang yang kita hormati, misalnya orang tua, kita pun berdiri menyambutnya. Jadi kulluna qaimun misalnya, atau kullu insan qaimun. Ay kullu insanin, tegasnya adapun setiap manusia, yaitu qaimun yang berdiri. Ya. Artinya setiap manusia pada saat itu ketika Bapak Presiden telah tiba, mereka menyambut dengan cara berdiri. Fahudhifa, maka dibuang apa insanun, lafad insan sebagai mudhof ilaih. Mudhofnya adalah lafad kullun. Wa utiya, dan didatangkan apa bitanwini, tanwin iwadon sebagai pengganti anhu daripada lafad insan. Nah, di sini ada contoh kullun ya'malu ala syakilati, ay kullu wahid. Kemudian ada kullun lahu qanitun. Kullun ya'malu ala syakilati, ay kullu wahidin, ay kullun lahu qanitun, ay kullul ibad, misalnya kullul mu'minin lahu qanitun. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika. Di sini ay kullu wahidin juga ya. Ketika dibuang mudhof ilaih, maka digantikan sebagai tanwin ya. Simpelnya itu adalah ketika setiap lafaz kullun menggunakan tanwin. Kita lanjutkan yang ketiga, wa qismun yakunu iwadun an harfin. Wa qismun, adapun al-qismu tsalis, bagian yang ketiga, yaitu yakunu ada apa qismun, yaitu iwadun sebagai pengganti an harfin dari huruf ya. Ada huruf yang dibuang di situ. Biasanya konsepnya adalah isim manqus ya, baik itu naqis wawi maupun naqis ya'i.
Wahuwa dan adapun itu iwadun an harfin, yaitu al-lahiku tanwin, setiap tanwin yang masuk atau yang menempel li jawarin kepada contoh lafaz jawarin. Jadi itu mankus ya. Isim mankus maksudnya ya. Wa gawashin dan lafaz gawashin, jawarin itu artinya kapal-kapal kecil ya, yang berlayar. Wa gawashin dan kapal-kapal besar yang berlayar. Jawarin dan gawashin itu ada tanwin. Tanwinnya di sini adalah sebagai pengganti daripada huruf yang dibuang, yaitu adalah huruf ya ya. Kita lanjutkan wa nahwuhuma dan selain daripada jawarin dan gawashin. Raf'an dalam keadaan i'rab rafa, wa jarron dan dalam keadaan jar. Nahu contoh haula'i jawarin. Haula'i adapun itu kaum, yaitu jawarin yang naik kapal kecil. Wa marartu bi jawarin dan aku melewati haula'i adapun itu barisan yang sedang berbaris di laut, yaitu jawarin adalah kapal-kapal kecil yang sedang berlayar. Wa marartu bijawarin dan aku bertemu bijawarin dengan kapal-kapal kecil yang berlayar. Fahudhifat maka dibuang apa al-ya'u ya di sini, wa utiya dan didatangkan apa bitanwini dengan tanwin, iwadon sebagai pengganti anha daripada ya. Ini kita ambil contoh misalnya jawarin ya di sini. Jawarin asalnya adalah jawariyun. Ketika ia di sini adalah mu'talam, si mankus, dianggapnya berat, maka dibuang, digantikan dengan tanwin. Akan tetapi ketika dia tidak memakai tanwin, maka dimunculkan lagi ianya, misalnya al-jawari, seperti itu. Kita gunakan sebagai ja'a saja ya. Ja'a jawarin, ra'aitu jawariya. Nah, ini sudah tidak ada berat lagi ya, tidak ada thiqal di situ. Ra'aitu jawariya, ini dia sigat muntahal jumu, jawariya sehingga ghair munsharif. Kemudian wa marartu bi jawari, bijawari, aku melihat jawarin ya, ada tanwin. Marartu bijawarin, jadi raf'an wa jarran, rafa dan jr. Tanwinnya pengganti dari iya karena iyanya dibuang. Adapun dalam posisi nasab dia tidak dibuang iyanya sehingga tidak ada tanwin, jawariya. Kita gunakan alif lam, maka dinampakkan lagi iyanya, ja'al jawari, ra'aitul jawariya, dan marartu bil jawari. Kemudian kita kiaskan kepada lafaz qadi ya yang sudah populer. Ja'a qadin, ra'aitu qadiyan. Nah, dia tanwin ya karena isim mutamakin amkan, bukan isim ghair munsharif seperti jawariyah. Kemudian marartu biqadin, gunakan alif lam, tanwinnya hilang, ja'al qadi sehingga ianya nampak lagi. Ra'aitul qadiya, tidak ada tanwin di sini karena ada alif lam, dan dinampakkan karena li'annal fathata 'ala yaitu khiffatun atau ringan ya. Kemudian marartu bil qadi, dinampakkan lagi ianya. Maka ketika tidak ada alif lam, dia menggunakan tanwin, ianya tidak dicantumkan. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.